Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngaji TOEFL. Kita lanjutkan belajar TOEFL kita, yaitu mengkaji bukunya Deborah Phillips, buku Complete Course for TOEFL Test. Sekarang kita masuk ke skill 8, yaitu use other adverb connectors correctly. Ya, di skill 7 kemarin kita sudah belajar tentang dua adverb clause, yaitu adverb clause of time dan adverb clause of cause atau adverb clause of reason. Nah, sekarang ada beberapa klausa yang lain juga yang perlu teman-teman perhatikan dengan konektornya. Oke, kita pelajari adverb connectors yang lainnya. Oke, teman-teman semuanya, perlu kita ketahui adverb clause atau klausa yang berfungsi sebagai adverb kata keterangan ini memiliki berbagai macam jenis atau berbagai macam nama, berbagai macam fungsi. Yang pertama adalah adverb clause of time, yaitu klausa yang berfungsi menerangkan waktu dari aktivitas yang ada di main clause atau induk kalimat. Contohnya di sini adalah he studies, dia belajar. Kapan dia belajarnya? Yaitu when he has homework, ketika dia punya PR. Nah, when he has homework merupakan klausa yang fungsinya adalah menerangkan kapan atau waktunya dia belajar. Number 2, adverb clause of cause, yaitu adverb clause of reason. Ya, contohnya he got an A because he studied really hard. Dia mendapatkan nilai A itu karena dia belajar dengan keras. Nah, because he studied really hard ini merupakan klausa yang berfungsi menerangkan alasan, penyebab ya dari dia mendapatkan nilai A. Nah, number 1 and 2 ini sudah kita bahas di skill 7 kemarin. Number 3, adverb clause of condition atau syarat. If you study hard, jika kamu belajar dengan keras, ini merupakan klausa yang berfungsi sebagai syarat, maka hasilnya adalah you will get an A. Jadi kamu akan mendapatkan nilai A. Syaratnya adalah if you study hard. Number 4, adverb clause of contrast. Jadi ada kontra informasi dari anak kalimat dengan induk kalimat. Although he is rather sick, meskipun dia agak sakit, di sini anak kalimat ya, although ini merupakan konektornya, he adalah subjeknya, is adalah kata kerjanya. He still comes, dia tetap datang. Nah, di sini dia tetap datang meskipun dia agak sakit. Meskipun ada sakit merupakan adverb clause of contrast. Number 5, adverb clause of manner, yaitu cara. Ya, kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan hal, ya, bagaimana seseorang melakukan sesuatu. He speaks English, dia itu berbicara bahasa Inggris as if he were a native speaker, seolah-olah dia itu seorang penutur asli. Nah, as if ini merupakan konektor untuk adverb of manner, ya, as if seolah-olah dia merupakan penutur asli. Number 6, adverb clause of place atau kata keterangan tempat. Di dalam bahasa Arab kita menyebutnya dengan isim atau dzaraf zaman, dzaraf makan, ya, tempat di mana sesuatu itu terjadi. You can go wherever you like. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau atau kamu suka. So wherever you like itu merupakan keterangan tempat, kemanapun, ya, go kemanapun kamu suka. Sekarang kita lihat untuk masing-masing adverb clause konektornya. Yang pertama ada adverb clause of condition, yaitu pengandaian, ya, atau jika, syarat. Ya, yang pertama ada if, jika, if you should have a question. Jadi andai kamu masih ada pertanyaan, ask me, tanyakan ke saya. In case artinya juga jika, provided artinya juga jika. We need another plan in case this one doesn't work. Kita perlu rencana yang lain jika rencana yang ini tidak berfungsi atau tidak bekerja. Number 3, provided. Nah, provided artinya juga jika, ya. Jadi kalian bisa menggunakannya secara bergantian. You can play the game, kamu bisa memainkan gamenya provided that you follow the rules, jika kamu mengikuti aturannya. Sedangkan unless ini artinya adalah kecuali, jika. You cannot get a job unless you have experience. Jadi kamu tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan kecuali kamu memiliki pengalaman. Lalu yang terakhir adalah whether, baik, ya, baik bla 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 atau bla bla bla. Jadi you will have to take medicine, kamu harus mengkonsumsi obatnya whether you like it or not, baik kamu suka maupun tidak.
Adverb clause yang kedua adalah adverb clause of contrast. Jadi ada perlawanan, informasi yang bertentangan dari induk kalimat dengan anak kalimat. Ada beberapa macam konektornya, yaitu although, even though, though, while, whereas. Nah, although, even though, though ini memiliki arti yang sama, namun penekanannya berbeda. Yang lebih kuat tekanannya adalah yang even though. Although he feels rather sick, sudah kita bahas tadi. Even though he has plenty of money, meskipun dia memiliki uang yang banyak, he doesn't spend much, dia tidak menghabiskan uang. Though he has plenty of money, sama ya, dia meskipun dia memiliki banyak uang, dia tidak menghabiskan banyak. Mary is rich, Mary itu kaya, while John is poor, sedangkan John itu miskin. A square has four sides, whereas sedangkan triangle, segitiga, memiliki 3 sisi. Oke, sekarang adverb clause of manner, keterangan cara. As, seperti they cook jengkol as the chef cook, ya, dia masak jengkol seperti chef itu memasak. Number 2, as though, seolah-olah. She looked as though she was in pain, dia terlihat seolah-olah sedang kesakitan. As if, seakan-akan. Ryan walked past as if he hadn't seen us. Jadi Ryan itu berjalan cepat seolah-olah dia tidak melihat kita. Lalu yang kedua ada adverb clause of time, of place, atau keterangan tempat. Yang pertama adalah where, di mana, ya. Where there is Tino, there is Andi. Jadi di mana ada Tino, ada Andi. Where there is Tino itu merupakan keterangan tempat, di mana ada Tino. Lalu main clause-nya adalah where is Andi. Number 2, wherever. Wherever dimanapun. Ya, wherever you live, dimanapun kamu tinggal, I will come to that place. Dimanapun kamu tinggal, saya akan datang ke tempat itu. So wherever you live merupakan anak kalimatnya, ya, atau sub clause-nya. Beberapa conjunction itu memiliki makna ganda. Contohnya misalkan since dan as. Since di sini memiliki 2 makna. Yang pertama adalah karena, yang kedua adalah sejak. Since I am here, I can help you. Ya, karena saya ada di sini, saya bisa membantumu. Yang kedua adalah since yang bermakna sejak. Since I was 10 years old, I have been living in Semarang. Sejak saya umur 10 tahun, saya sudah tinggal di Semarang. Yang kedua ada as I told you before, reading is fun, ya. Sebagaimana saya memberitahu kamu sebelumnya, membaca itu sangat menyenangkan. As I was going home, ketika, ya. As yang kedua adalah bermakna ketika. As I was going home, ketika saya pulang, I saw my old friend. Saya melihat teman lama saya. So ada since dan as yang memiliki makna ganda. Ya, kita memakai makna sesuai dengan konteks kalimatnya. Namun keduanya sama-sama di adverb, sehingga setelahnya harus ada subjek dan verbnya. Sekarang kita bahas structure of adverb clauses, ya. Kita bahas cara penulisan dari adverb clauses. Sudah kita bahas di skill ke-7 kemarin, namun kita review kembali, kita ulang lagi, yaitu ketika main clause atau induk kalimatnya itu ada di depan, I need to turn on the fan, saya perlu menyalakan kipasnya, maka tidak perlu adanya koma. Ya, saya perlu menyalakan kipas karena ini sangat panas. Kalau induk kalimatnya itu ada di belakang dan sub clause-nya atau anak kalimatnya di depan, maka kita perlu kasih koma. Since it is so hot, karena ini sangat panas, I need to turn on the fan, saya perlu menyalakan AC. Contoh yang kedua, get so sleepy whenever I turn on the TV. Ya, saya pasti ngantuk ketika atau kapanpun saya menyalakan TV. Nah, ini tidak perlu dikasih koma karena main clause-nya ada di depan dan sub clause-nya di belakang. Ketika dibalik, sub clause-nya ditaruh di depan, maka perlu dikasih koma. Whenever I turn on the TV, I get so sleepy. Yang ketiga contohnya adalah I will buy a new car if I'm rich. Ya, saya akan membeli mobil jika saya kaya. Nah, di sini tidak perlu dikasih koma karena main clause-nya ada di depan, anak kalimatnya di belakang. Jika dibalik, if I'm rich, I will buy a new car. Ya, bisa dipahami teman-teman, ya.
Now let's have a look at an example. Di sini ada satu contoh, you will get a good grade provided bla 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 bla. Mana di sini yang merupakan conjunctionnya atau konektornya teman-teman? Do you still remember? Ya benar sekali, konektornya adalah yang provided. Nah setelah konektor itu harus bagaimana teman-teman? Jawabannya apa kira-kira? Ya setelah provided harusnya adalah yang ada subject verbnya, yaitu yang ada subject verbnya adalah yang delta. So not number ya, this example the answer is D. Okay, that's all for today. Hope you find this simple video useful for you. Okay, semoga bermanfaat. Should you have any questions, please just drop below in the comment section. Okay, thank you very much. See you on the next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.